Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada saya, Rabiatul Adawiyah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal yang berkaitan dengan filsafat pendidikan Islam. Silahkan tonton. Oke, yang pertama itu ada tentang mengapa sih berfilsafat itu dikatakan berpikir, sedangkan berpikir itu belum tentu dikatakan berfilsafah. Nah, menurut saya berfilsafah itu dikatakan berpikir karena orang yang berfilsafah pasti akan menggunakan akal pikirannya, yang mana menggunakan alasan-alasan yang kritis, logis, yang mana pendapat yang diutarakan oleh seseorang ketika ingin berfilsafah itu pasti berdasarkan pondasi-pondasi yang mana pondasinya itu didasari dengan ilmiah, ilmu-ilmu filosofisnya pasti ada. Sedangkan berpikir itu belum tentu dikatakan dengan berfilsafah karena semua orang pasti bisa berpikir, akan tetapi berpikirnya itu bukan berdasarkan yang didasari dengan ilmiah, yang bukan didasari dengan adanya landasan-landasan filosofis, ilmu-ilmu filosofisnya. Seperti saja, andaikan anak kecil ketika melihat sesuatu yang kotor, pasti dalam pikiran itu atau mengutarakan, ih kok itu kotor sekali. Nah, dalam kalimat itu tuh pasti dia berpikir, oh itu tuh di sini sekitaran yang kotor. Nah, itu pasti termasuk berpikir, akan tetapi berpikirnya itu tidak termasuk berfilsafat karena memang hanya berpikir secara biasa saja, yang mana melihat kondisi sekitarnya. Sedangkan kalau berpikir secara berfilsafah pasti ada landasan-landasan ilmu filosofisnya dan pemikiran-pemikiran pendapatnya itu secara kritis dan logis. Apa sih hubungan filsafat dengan manusia? Nah, manusia di sini melalui filsafat manusia itu dapat mempertanyakan kehidupan, yang mana memberikan pengalaman terhadap dirinya, yang mana juga filsafat di sini dapat memberikan jalan atau memberikan sesuatu untuk merenungkan apa sih tujuan hidup. Nah, dalam pemikiran manusia, disitulah filsafat itu berguna dan berkaitan pada manusia. Dan dengan adanya filsafat di antara kaitannya dengan manusia, yaitu adalah untuk mencari kebenaran, kemudian memahami nilai-nilai atau mempertanyakan konsep-konsep yang mendasari bagaimana sih kehidupan pada manusia. Contohnya, ketika manusia itu memiliki problem ataupun masalah yang sedang dihadapinya, untuk memecahi masalah tersebut lantas harus adanya pendidikan, pemikiran-pemikiran yang diutarakan melalui ilmu-ilmu yang ada. Akan tetapi dalam menyampaikan ilmu ataupun untuk memecahkan masalah tersebut tidak hanya dengan cara menyampaikan bagaimana sih alasan untuk memecahkan tersebut dengan cara menyampaikan pemikiran ataupun argumennya saja, akan tetapi harus adanya dilandasi dengan filsafatnya. Karena dalam menyampaikan argumen tidak hanya menyampaikan argumen begitu saja tanpa adanya pemikiran yang secara kritis, yang mana juga dilandasi dengan teori-teori ilmu filosofis untuk mencari kebenaran atau mencari solusi dalam memecahkan masalah tersebut. Nah, jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa filsafat di sini berfungsi sebagai dasar pemikiran dan panduan
dalam pendidikan yang mana bermakna dalam atau berkesinambungan pada manusia. Nah, jadi pendidikan di sini pun merupakan jalan bagi manusia untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang diperlukan untuk menggali ilmu yang telah dipelajari. Dan juga filsafat ini pun memberikan landasan-landasan teoritis dan filosofis yang mendalam tentang tujuan ataupun makna dari proses pendidikan serta kehidupan manusia secara keseluruhan. Kemudian, mengapa sih pendidikan itu membutuhkan filsafat? Nah, pendidikan tentu saja membutuhkan filsafat, karena filsafat ini dapat membantu dalam memberikan kerangka pemikiran secara kritis, kemudian dapat memahami esensi ataupun tujuan dan prinsip-prinsip pendidikan. Dalam menetapkan tujuan dan nilai pendidikan, filsafat ini juga membantu dalam tujuan dan nilai-nilai yang ingin dicapai melalui pendidikan. Kemudian ada pemikiran kritis dan analitis. Apa sih pemikiran kritis dan analitis ini? Yang mana filsafat di sini mendorong pemikiran atau membantu pemikiran secara kritis dalam pendidikan. Yang mana filsafat dalam pendidikan ini mengajarkan keterampilan berpikir, bagaimana cara berpikir yang logis, menyampaikan argumen berdasarkan asumsi-asumsi ilmu filosofis, dan mempertimbangkan segala sesuatu itu dari berbagai macam perspektif. Kemudian, filsafat itu sangat dibutuhkan juga di dalam dunia pendidikan, karena filsafat ini membantu bukan menyadarkan sih, tepatnya memberikan atau mengajarkan etika ataupun tanggung jawab kepada seseorang dalam berinteraksi dengan antara satu dengan yang lainnya berdasarkan moral pendidikan. Baik itu dalam tanggung jawab, kemudian membentuk generasi yang berkualitas dan beretika. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa sih filsafat pendidikan Islam itu. Jadi menurut saya filsafat pendidikan Islam itu ialah ilmu yang mana berfokuskan pada pemahaman ataupun penganalisisan dan pengembangan konsep yang mana berdasarkan konteks pendidikan Islam. Yang mana juga filsafat pendidikan Islam ini berusaha menggabungkan atau mengkolaborasikan antara prinsip-prinsip filosofis dan nilai-nilai Islam dengan pemikiran-pemikiran tertentu untuk merumuskan pendekatan pendidikan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, filsafat apa sih keuntungannya? Apa sih gunanya filsafat pendidikan Islam ini menggabungkan antara keduanya tadi? Nah, agar memberikan pendekatan pendidikan yang seimbang. Dan juga filsafat pendidikan Islam ini menekankan pentingnya memperoleh atau mendapatkan pengetahuan yang mendalam tentang ajaran Islam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya ada beberapa faktor yang melatar belakangi dan mempengaruhi perkembangan filsafat pendidikan Islam, yaitu pertama ada penerimaan dan asimilasi warisan budaya Yunani, khususnya karya-karya filsafat Yunani Aristoteles, Plato, dan Neoplatonis yang diterjemahkan dalam bahasa Arab. Kemudian pengaruh kedua yaitu pemikiran Persia dan India, di mana pemikiran ini berkontribusi dari Persia memberikan pemahaman-pemahaman terkait kosmologi, moralitas, dualisme, sedangkan di India
mempengaruhi pemikiran-pemikiran logika dan metafisika. Nah, kemudian pengaruh lainnya ada pemahaman Islam yang meluas, menumbuhkan para cendekiawan untuk memahami Al-Quran dan hadis, untuk menyelaraskan dengan ide-ide filsafat Yunani dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan yang terjadi dalam masalah-masalah tersebut. Nah, jadi tadi yang sudah saya paparkan itulah hal-hal yang melatar belakangi adanya filsafat pendidikan Islam. Bagaimana manfaat dan tujuan belajar filsafat pendidikan Islam? Nah, sini ya saya akan menguraikan beberapa manfaat dan tujuan belajar filsafat pendidikan Islam. Pasti ya tentu belajar filsafat pendidikan Islam itu pasti sangat banyak manfaat dan tujuan. Nah, yang terutama itu pasti karena sudah didasari dengan Islam, pasti manfaat dan tujuannya itu adalah memperdalam pemahaman agama, yang mana dalam mempelajari filsafat pendidikan Islam, kita dapat mendalami pemahaman agama tentang ajaran agama yang mempelajari konsep-konsep filosofis dengan Islam seperti ontologi, epistemologi, dan aksiologi, yang mana seseorang ketika belajar filsafat pendidikan Islam dapat mengembangkan wawasannya yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip agama dan memperkuat keyakinan seseorang dalam mempelajari filsafat pendidikan Islam. Kemudian yang kedua itu ada pengembangan pemikiran secara kritis. Pengembangan secara kritis ini juga didasari dengan menganalisis argumen-argumen dalam menyampaikan sesuatu berdasarkan ilmu filosofis yang mana memberikan asumsi atau masalah-masalah kompleks dalam pelajaran filsafat pendidikan Islam berdasarkan ilmu-ilmunya. Kemudian manfaat dan tujuan dari belajar filsafat pendidikan Islam ini ialah dapat membentuk karakter seseorang, yang mana pembentukan karakternya ini berdasarkan moral-moral yang mana berlandaskan dengan nilai-nilai Islam. Kemudian ruang lingkup apa aja sih yang ada di filsafat pendidikan Islam? Di dalam buku Filsafat Pendidikan Islam yang ditulis oleh Profesor Dr. Haji Ramayulis, yang mana di situ ada mengatakan bahwa ruang lingkup yang terdapat pada filsafat itu secara umum ada ontologi, ada epistemologi, dan aksiologi. Yang mana ontologi di sini ialah pemikiran-pemikiran yang mana menentukan bahwa ada sesuatu yang menciptakan alam semesta ini. Nah, atau bagaimana sih proses penciptaannya? Kemudian tentang masalah asal kejadian alam semesta, dari mana asalnya. Nah, itu yang dimaksud dengan pemikiran-pemikiran ontologi. Kemudian ada epistemologi. Epistemologi ini yang mana merupakan pemikiran-pemikiran tentang apa dan bagaimana sumber pengetahuan manusia yang diperoleh. Apakah dari akal pikiran, apakah dari pengalaman indrawi, ataupun dari perasaan, ataupun ilustrasi. Ataupun yang terakhir, apakah itu dari Sang Maha Pencipta. Nah, kemudian ada aksiologi. Aksiologi ini yang mana pemikiran tentang masalah-masalah nilai moral, etika, ataupun nilai religius, dan sebagainya. Nah, yang sudah saya paparkan tadi itu berdasarkan buku Filsafat Pendidikan yang ditulis oleh Haji Ramayulis. Kemudian, ada juga yang mengatakan bahwa ruang lingkup filsafat pendidikan itu dari masalah-masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan, seperti masalah tujuan pendidikan itu apa,
kegiatan dalam pendidikan itu apa, masalah-masalah guru itu bagaimana, kemudian kurikulumnya, metode, dan lingkungannya. Nah, yang saya paparkan ini ruang lingkup filsafat pendidikan Islam, yang mana ini dinyatakan oleh Muzain Arifin. Kemudian saya di sini akan memaparkan tentang 5 aliran filsafat pendidikan Islam. Yang pertama itu ada progresifisme, kemudian ada esensialisme, kemudian perennialisme, kemudian yang keempat ada rekonstruksialisme. Yang pertama saya akan memaparkan tentang aliran progresifisme. Nah, aliran progresifisme ini yang mana menekankan pada pentingnya pembelajaran yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari dan juga mengedepankan pemecahan masalah tentang sosial, keterampilan berpikir kritis, dan kreativitas dalam pembelajaran. Yang mana juga pendidikan itu harus berkembang sesuai dengan zamannya, mengikuti perkembangan zaman. Dari zaman ke zaman atau dari tahun ke tahun itu harus ada perkembangan, yang mana perkembangannya ini untuk membantu individu untuk berkembang secara optimal. Nah, dan aliran ini pun menekankan pada proses belajar yang mana berpusat pada siswanya, yang mana peran pendidik itu bukan menjadi subjek utamanya. Peran pendidik dalam aliran progresifisme ini, yang mana pendidik ini hanya sebagai motivasi, sebagai pembimbing, yang mana mengarahkan mereka dalam mengajarkan cara berpikir secara kritis. Karena kan aliran progresifisme ini mengutamakan pendidikan yang mana berdasarkan ingin menjadikan siswanya itu sebagai orang-orang yang berpikir. Kemudian yang kedua itu ada aliran esensialisme, yang mana aliran esensialisme ini pendidikan yang mana sekolah itu harus bersifat praktis dan logis, yang mana memberi pengajaran itu secara logis dan mampu mempersiapkan segala sesuatu berdasarkan keterampilan dan juga budaya-budaya, yang mana budaya-budaya yang telah ada itu tidak boleh dilupakan dan harus tetap selalu diajarkan menurut aliran filsafat esensialisme. Kemudian dalam aliran esensialisme ada beberapa tokoh di dalamnya. Yang pertama, tokoh utama yang pada awal munculnya aliran esensialisme ini adalah Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Kemudian tokoh lainnya ada Georg Santayana. Kemudian ada juga beberapa tokoh yang membantu menyebarluaskan aliran-aliran esensialisme, seperti Desiderius Erasmus, Johann Amos Comenius, John Locke, Johann Herbert Pestalozzi, Johann Friedrich Froebel, kemudian Johann Friedrich Herbert, dan yang terakhir ada William Harris. Kemudian, adapun prinsip-prinsip aliran esensialisme itu ialah pendidikan haruslah dilakukan melalui usaha keras, yang mana usaha keras ini bukan semena-mena kayak seala kadarnya mengajarkan sesuatu kepada siswanya. Kemudian yang kedua itu ada prinsip yang mana inisiatif dalam pendidikan itu ditekankan kepada gurunya, bukan siswanya. Kemudian ada inti dari proses pendidikan adalah dari subjek materi yang telah ditentukan, yang mana subjek materinya itu termasuk dari kurikulumnya, metode pengajarannya bagaimana. Nah, kemudian tujuan akhir dari pendidikan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum karena dianggap merupakan tuntunan demokrasi yang nyata.
Kembali lagi, aliran esensialisme ini adalah bentuk pendidikan yang mana membatasi materi pelajaran dan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan siswanya. Kembali lagi tadi yang sudah saya jelaskan tadi tentang aliran esensialisme ini, yang mana pengajaran terhadap siswa yang dilakukan di sekolah ataupun di dunia pendidikan, tetapi secara praktis dan mengajarkannya pun dengan logis. Maka dari itu, dalam adanya pengajaran secara praktis, nah disinilah esensialisme itu memberikan atau membatasi materi-materi yang diajarkan dan melihat apa sih yang dibutuhkan oleh siswanya. Ketika melihat sesuatu yang dibutuhkan oleh siswanya ataupun pendidik telah mengetahui apa yang dibutuhkan oleh siswanya, maka itulah yang akan diajarkan oleh seorang pendidik menurut aliran esensialisme. Kemudian itu ada aliran perennialisme, yang mana kata perennialisme ini berasal dari kata perennial, yang mana mengartikan itu abadi ataupun kekal. Nah, aliran perennialisme, yang mana aliran ini menginginkan atau ingin menerapkan nilai-nilai atau norma-norma sesuatu yang bersifat kekal ataupun abadi, yang mana dimaksud dengan kekal abadi di sini ingin menerapkan budaya-budaya yang ada di masa lampau itu selalu ada, jangan sampai hilang ataupun tidak digunakan. Nah, itulah yang dimaksud dengan perennialisme di sini. Adapun beberapa tokoh yang memiliki pemikiran terhadap aliran perennialisme itu, yaitu yang biasa kita kenal, gak asing kan, dengan tokoh Plato, kemudian Aristoteles, Agustinus Teuco, kemudian ada Thomas Aquinas, kemudian ada Syed Hossein Nasr. Nah, tadi yang sudah saya sebutkan itu adalah beberapa tokoh dari pemikiran aliran perennialisme. Adapun tujuan dari pembelajaran perennialisme itu ada beberapa, yang mana untuk mengembangkan kekuatan pemikiran, kemudian ada untuk mencari tahu kebenaran-kebenaran yang masih umum atau yang masih rancu. Kemudian tujuan dalam pembelajaran ini yaitu untuk membantu peserta didik dalam mencari kebenaran dalam diri peserta didik tersebut, yang mana maksudnya di sini mencari jati dirinya itu seperti apa. Kemudian aliran perennialisme ini juga membantu peserta didik dalam memperoleh pemahaman-pemahaman tentang ide-ide yang baru. Jadi dapat disimpulkan dalam aliran perennialisme ini, yang mana bahwasanya belajar itu sangat penting untuk memecahkan problem-problem dengan berbagai cara, yang mana di sini boleh mengikuti perkembangan zaman atau perkembangan teknologi, akan tetapi jangan sampai menghilangkan nilai-nilai budaya aslinya. Kemudian yang keempat itu ada aliran rekonstruksionisme, yang mana aliran rekonstruksionisme ini berasal dari bahasa Inggris reconstruct, yang mana artinya itu menyusun kembali, karena ada kata re di situ pasti mengartikan kembali, yang mana dalam konteks pendidikan aliran rekonstruksionisme ini suatu aliran yang mana berusaha merombak atau menyusun kembali segala sesuatu yang telah disusun oleh yang terdahulu, kemudian dirombak kembali atau disusun kembali menjadi tata susunan yang baru, yang mana tata susunan yang baru ini mengikuti perkembangan zaman atau perkembangan dari tahun ke tahunnya, yang mana juga aliran rekonstruksionisme ini
aliran filsafat pendidikan yang mana sangat menekankan pada nilai-nilai ataupun budaya-budaya yang terdahulu dalam pendidikan yang mana harus dipulihkan kembali atau di-upgrade kembali. Bagaimana sih budaya-budaya di masa lampau? Kemudian di aliran ini pun pendidikan itu dianggap suatu upaya yang mana untuk membangun kembali peserta didiknya menjadi lebih baik. Nah, karena itulah pendidikan harus mempersiapkan peserta didiknya untuk menjadi warga negara yang sangat bertanggung jawab dan mampu berpartisipasi baik dalam kehidupan sosial maupun publiknya. Kemudian dalam aliran rekonstruksionisme ini yang mana peserta didik itu diajarkan untuk lebih mandiri, atau dalam sistem pembelajaran peserta didik itu dianjurkan agar bisa belajar secara mandiri, yang mana pendidik ini pun hanya bertugas sebagai mediator atau sebagai tempatnya bertanya saja atau tempatnya berkonsultasi tentang apa kesulitan yang telah dialaminya dalam mempelajari segala sesuatu. Oke, sekarang saya akan menjelaskan beberapa karya dan konsep pendidikan yang diajarkan oleh beberapa tokoh terkenal yang mempengaruhi pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada tokoh Ibnu Khaldun, yang mana salah satu karyanya adalah Kitab Muqaddimah, yang mana beliau mendorong dan menekankan pentingnya pendidikan moral dan etika, serta menekankan nilai-nilai kehidupan yang baik bagi generasi muda. Nah, yang kedua itu ada tokoh Al-Ghazali, yang mana salah satu karya yang terkenal yaitu Ihya Ulumuddin, yang mana kitab ini membahas pentingnya pendidikan moral, spiritual, dan intelektual individu manusia. Nah, beliau juga menjelaskan bahwa pengembangan keterampilan berpikir kritis dan analitik juga itu sangat penting bagi peserta didik. Oke, kemudian yang ketiga ada tokoh Hasyim Asy'ari. Beliau ini menekankan bahwa pentingnya memadukan pengetahuan agama dengan ilmu pengetahuan modern, serta pentingnya pendidikan yang membantu mengembangkan karakter yang baik dan pemimpin yang bertanggung jawab. Nah, Hasyim Asy'ari ini merupakan seorang tokoh pendidikan Indonesia yang sangat berpengaruh pada masa kemerdekaan Indonesia. Meskipun tidak ada catatan secara khusus mengenai buku yang ditulisnya, akan tetapi beliau ini sangat terkenal karena berperan aktif dalam memperjuangkan pendidikan nasional di Indonesia. Salah satunya tokoh Hasyim Asy'ari ini merupakan salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, yang mana Nahdlatul Ulama ini telah kita ketahui organisasi Islam yang terbesar di Indonesia, yang mana juga beliau ini sangat peduli dengan pendidikan dan berusaha meningkatkan pendidikan tersebut. Selain itu juga Hasyim Asy'ari ini juga berperan dalam mendirikan madrasah sekolah Islam di berbagai daerah Indonesia. Nah, jadi melalui upaya-upaya ini, tokoh Hasyim Asy'ari ini berusaha memberikan akses pendidikan yang lebih luas kepada masyarakat Muslim Indonesia. Nah, jadi meskipun tidak ada buku karya Hasyim Asy'ari yang terkenal secara khusus dalam kontribusinya dalam pendidikan, akan tetapi pemikiran dan prakteknya dalam mendirikan lembaga-lembaga pendidikan telah memberikan dampak yang signifikan, dampak yang sangat baik dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Dan kemudian tokoh yang terakhir itu adalah Ahmad Dahlan, yang mana buku yang berkontribusi dalam pendidikan Islam itu ialah Pendapat Ahmad Dahlan tentang pendidikan. Nah, buku ini membahas tentang pandangan
dan pendapat Ahmad Dahlan tentang sistem pendidikan Indonesia pada zamannya. Nah, dengan itu konsep pendidikan yang beliau terapkan itu menyatakan bahwa pendidikannya harus berfokus pada agama, moral, dan kemandirian, serta mengembangkan keterampilan-keterampilan praktis seperti membaca, menulis, berhitung, dan juga mengajarkan untuk berkehidupan sosial. Oke, terakhir, apakah sih konsep pendidikan filsafat Islam itu masih relevan dan kooperatif dalam konteks kesejahteraan hidup sesuai dengan fakta-fakta yang ada saat ini? Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa alasan mengapa sih konsep pendidikan filsafat Islam masih relevan bagi saya sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Pertama, itu adanya orientasi pada keseimbangan. Nah, jadi filsafat Islam ini menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek-aspek secara spiritual dan materi dalam kehidupan manusia. Jadi, pendidikan dalam konteks Islam itu tidak hanya berfokus pada pencapaian kesuksesan materi, tetapi juga pada perkembangan spiritual, moral, dan sosial yang menyebabkan kesejahteraan pada umumnya. Ya, ini sesuai dengan fakta bahwa kesejahteraan hidup bukan hanya tentang kekayaan materi, tetapi juga kesejahteraan emosional, moral, dan spiritual. Yaitu yang kedua, adanya penekanan pada etika dan moralitas. Nah, konsep pendidikan dalam Islam menekankan pentingnya etika dan juga moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pendidikan filsafat Islam ini menyatakan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, kesetaraan, bahkan kasih sayang pun juga, dan serta tanggung jawab sosial. Jadi dalam konteks kesejahteraan hidup, etika dan moralitas menjadi landasan yang penting untuk membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan berkelanjutan. Kemudian pemahaman tentang kesejahteraan holistik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kesejahteraan holistik? Nah, filsafat Islam mengajarkan bahwa kesejahteraan hidup melibatkan aspek fisik, mental, emosional, sosial, bahkan juga spiritual juga masuk. Jadi, pendidikan dalam Islam berusaha mengembangkan potensi-potensi manusia yang mana secara menyeluruh dan mengakui pentingnya keseimbangan dalam semua dimensi kehidupan. Nah, jadi konsep ini pun sejalan dengan pemahaman-pemahaman saat ini tentang pentingnya keseimbangan dan kesejahteraan holistik dalam kehidupan manusia. Oke, kemudian itu ada pengembangan karakter yang baik, di mana pendidikan dalam Islam yang menekankan pembentukan karakter yang baik sebagai tujuan utamanya pendidikan. Yang mana juga hal ini melibatkan pengembangan sifat moral seperti kejujuran, kesabaran, kerja keras, rendah hati, dan kasih sayang. Nah, jadi pembentukan karakter yang baik secara langsung berkontribusi pada kesejahteraan hidup dan masyarakat secara keseluruhan. Kemudian yang kelima itu ada interaksi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama, yang mana filsafat pendidikan Islam itu mengusahakan antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama. Jadi pendidikan itu tidak hanya tentang penguasaan terhadap pengetahuan, tetapi juga tentang memahami bagaimana sih pengetahuan itu berkaitan dengan nilai-nilai agama dan tujuan hidup yang lebih besar. Jadi dalam konteks kesejahteraan hidup di sini, ini memungkinkan manusia untuk menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan penuh tanggung jawab dan berdasarkan prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Nah, jadi meskipun tantangan dan perubahan dalam dunia saat ini, jadi konsep pendidikan filsafat Islam ini tetap memiliki relevansi yang mana dalam memberitahukan kesejahteraan hidup yang holistik dan juga mengembangkan karakter-karakter yang baik.
Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang telah menyimak sampai akhir video. Don't forget like and subscribe.